Assalamualaikum. Ini benar deh, dengan rumahnya Bapak Setian deh. Waalaikumsalam. Oh iya Mbak, sini masuk. Udah ditunggu dari tadi. Wah, seneng banget bisa ketemu. Ayo Mbak, masuk. Mari Mbak, duduk. Terima kasih ya Ibu ya, semoga nggak ganggu waktunya. Enggak kok, aman. Iya Mbak, emang keluarga Pak Setia ini enak dan kebetulan emang menjadi keluarga binaan kita, makanya bisa diajak ke sana. Iya betul Mbak, jadi kita tuh kayak legowo kalau berusaha dijadiin keluarga binaan gitu. Oh enggak Ibu, matur nuwun. Ibu, saya boleh pinjam kartu keluarganya mboten Ibu? Oh iya boleh Mbak, biar diambilin anak saya bentar ya. Duk, Nirda, ambilin kartu kakak Duk. Iya Bu, ya. Makasih ya. Terima kasih ya Bu ya. Oh, Bapak Ibu ini berarti hanya keluarga inti ya? Karena hanya ada Bapak Ibu dan juga adiknya. Iya. Adiknya ini umur 15 tahun ya? Iya Mbak. Ngapunten Ibu, kalau boleh tahu ya bapaknya ini pekerjaannya apa? Kemudian ibunya juga apakah bekerja atau tidak nih? Oh ya Mbak, kalau saya nggak bekerja, jadi ibu rumah tangga saja. Tapi kalau bapaknya ini kerjanya di sawah. Lalu kalau misal sore itu baru pulang bawa rumput buat pakan sapi. Tapi kalau sekarang kan janjian sama Mbak, sama ibu kader juga, jadinya setengah hari saja sekarang. Iya Mbak, biasanya kalau pagi itu sawah, terus kalau sore habis pulang dari sawah itu angon sapi, biasa buat ini tambah-tambah tabungan anak sekolah. Baik untuk mungkin rekreasi, hiburan, kalau setiap capek atau jenuh gitu ya Pak, biasanya ngapain ya? Atau ada aktivitas yang sering dilakukan? Kalau rekreasi ya Mbak, biasanya ya nonton TV, terus ngobrol bareng satu keluarga gitu. Terus kadang pas ini liburan sekolah 1 tahun sekali itu kadang kita ya main ke tempat wisata gitu bareng-bareng. Oh iya, seru ya Pak ya Pak, gitu ya. Ibu, ini kan Ibu kan sekeluarga kan ada di tahap perkembangan keluarga dengan anak remaja ya Bu ya. Jadi kan membutuhkan penyesuaian. Nah, biasanya itu apakah ada kendala ya Bu ya dalam membesarkan anak remajanya ini gimana gitu? Kalau kendala sih kayaknya nggak ada Mbak, cuman anaknya ini kayaknya sering diem belakangan ini gitu, nggak ada cerita-cerita apapun ke saya. Dan masalah pembicaraan tentang reproduksi ya Bu, kan ini anaknya remaja cewek ya. Ibu apakah sering membicarakan tentang hal tersebut karena ini cukup tabu ya mungkin untuk dibahas? Apakah juga adiknya ini apa ada keluhan mungkin yang dikeluhkan di area reproduksinya atau waktu menstruasi gitu? Iya, coba diceritain. Oh ya Mbak, maaf ya, ini tetangga lagi rame bangun rumah katanya Mbak. Kalau ngomongin soal hal itu biasanya jarang Mbak, soalnya saya sendiri malu buat cerita dan nanya ke ibu. Tapi biasanya kalau saya haid itu perut bagian bawah terasa sakit, seperti ditusuk-tusuk. Itu ya, kalau misal rasa sakitnya terjadi itu kamu ngapain ya buat ngurangi rasa sakit itu? Saya biasanya diem aja sih Mbak. Iya Mbak, betul. Anaknya ini nggak sering cerita, jadi kayak jarang banget. Jadinya saya nggak melakukan apapun. Oh, nggih, nanti kita bantu ya Bu ya. Nggih. Baik, ngapunten Bapak, Ibu, ini kalau boleh tahu ini rumah sendiri ya. Terus kalau dilihat-lihat rumahnya juga bersih dan rapi. Kalau boleh tahu Ibu, ini ventilasinya bagaimana ya? Terus kemudian lingkungan di sekitar sini tuh bagaimana lingkungannya? Kalau lingkungan sekitar itu aman sih Mbak sejauh ini. Terus kalau rumah ini aman, cuman ventilasi bagian belakang rumah itu tuh kurang. Terus kalau misal lingkungan sekitar tuh arisannya aman, terus pos kamling, terus posyandu juga aman kok. Oh iya Bapak Ibu, saya juga mau tanya ya, biasanya kalau komunikasi nih di dalam keluarga itu tipenya yang terbuka atau tertutup ya? Atau misal kalau ada ibu tanya ke adiknya ini hanya dijawab sepenuhnya aja, atau adiknya ini kalau ada masalah langsung cerita gitu ke ibunya? Bagaimana Ibu? Ya Mbak, biasanya kalau kami ngobrol itu ya santai aja di ruang keluarga gitu. Tapi kalau anak saya ini Mbak, misal ada sakit atau ada masalah itu seringnya diem dia, nggak cerita. Iya Mbak, soalnya saya bingung gimana caranya cerita, jadi ya udah saya diem aja. Nah, Ibu kemudian untuk fungsi kesehatan keluarga sendiri ini ya,
biasanya bapak dan ibu ini fokusnya ke pengobatan atau pencegahannya ya, terutama untuk ketika adiknya ini menstruasi itu, apakah sudah dicegah ketika mau menstruasinya atau mengobati ketika sudah merasa sakit gitu? Kalau kita sih kayaknya ngobatinya itu seadanya dulu Mbak. Kalau misal nggak sembuh-sembuh baru ke puskesmas. Tapi kalau misal anak lagi menstruasi terus sakit itu cuma diobati seadanya dulu Mbak. Biasanya nyerinya juga nggak hilang-hilang gitu. Ya, biasanya saya cuma minum obat sama saya pijat-pijat sedikit gitu aja. Soalnya saya nggak tahu cara lainnya itu kayak gimana. Terima kasih adik ya sudah berani terbuka. Berarti ini kekhawatirannya itu karena stres dan panik karena menstruasi itu sendiri ya. Jadi nanti bisa kita bantu ya. Iya Mbak, saya itu kayaknya ada perlu yang didudukkan lagi, kayak masih ada keterbatasan cara anaknya itu menghadapi nyerinya. Nah, nanti kalau itu bisa didampingi buat ditingkatkan perhatian dari keluarga, juga dari cara mengatasinya dari kita ya Mbak ya. Jadi ibu, bapak dan juga adik tadi kan sudah ini ya, kita sudah ngobrol dan saya juga sedikit paham dengan kondisi dari keluarganya ibu ini sendiri. Jadi saya ingin tanya lagi ya ibu ya, kiranya ini ibu tahu nggak dari apa itu definisi dari melihat itu, kemudian apa penyebabnya dan bagaimana cara mencegahnya? Kalau sejujurnya sih nggak paham-paham bener ya Mbak ya tentang menstruasi ini. Cuman kalau misal menstruasi itu pas waktu itu nyeri itu kayak wajar banget bagi cewek. Jadi kita cuman istirahat aja. Khususnya anak saya ini cuman diobati sama istirahat gitu aja. Oh iya ibu sama adik, saya mau tanya untuk mungkin faktor yang memperberat dari menstruasi ini kayak kelelahan, terus pola makan sama stres itu biasanya diperhatikan nggak ya? Kayak sekarang nyeri haid banget itu karena stres berlebih atau pola makannya yang nggak teratur itu, apakah diperhatikan atau hanya ya sudah hanya merasa nyeri gitu saja? Gimana Dok? Coba diceritain. Kalau misal banyak pikiran atau lagi capek itu terasa lebih sakit. Cuma saya belum tahu cara ngobatinnya itu gimana. Oke, baik Ibu. Berarti dapat disimpulkan ya bahwa pengetahuan tentang nyeri haid itu masih terbatas. Kemudian untuk penanganan dari nyeri haid itu sendiri bagi adiknya juga masih belum optimal. Sehingga ketika adiknya itu merasa sakit, itu lebih banyak diam dan tidak mau menceritakan atau ingin nyari solusi gitu dengan ibunya ya, dengan orang tuanya. Jadi nanti kita bisa bantu untuk mengarahkan ke yang lebih baik. Oh iya Mbak, jadi kami lebih sadar sekarang. Nah baik Bapak, Ibu dan juga adik, berdasarkan hasil pengkajian kami dari apa yang Bapak, Ibu dan juga adik sebutkan tadi, adiknya ini mengalami dysmenorrhea primer atau nyeri perut di bagian bawah pada saat menstruasi, tapi bukan karena penyakit lain, karena alami dari tubuhnya. Jadi mungkin karena bisa stres atau kelelahan atau pola makannya, sehingga ketika dia menstruasi jadinya sakit tanpa ada penyakit lain yang menyertai, seperti itu. Terus kemudian berdasarkan kondisi tersebut itu ada beberapa kondisi keperawatan yang dapat kita perbaiki. Yang pertama itu ialah defisit pengetahuan, di mana kurangnya informasi terkait dengan dysmenorrhea atau nyeri haid itu sendiri dan bagaimana cara penanganannya. Kemudian penanganan stres dari adiknya yang kurang optimal karena adik itu cenderung diam dan tidak mau menceritakan atau berdiskusi dengan keluarga terkait dari penanganan dari nyerinya itu. Kemudian manajemen keluarga yang belum efektif karena keluarga ibu ini masih berfokus pada pengobatan ketika sakit dan belum melakukan pencegahan penyakit secara optimal seperti itu. Dan juga untuk pencegahan dari dysmenorrhea itu juga masih belum optimal. Tapi karena adanya dukungan emosional dan juga komunikasi yang terbuka dari bapak dan ibu untuk adiknya ya, jadi itu membuat penguat untuk mengurangi apa ya namanya stres, untuk meningkatkan kualitas hidupnya adik, untuk mengurangi nyerinya, terutama karena dukungan dari keluarganya ya, seperti itu. Oh iya Mbak, sekarang kami jadi lebih paham kondisi anak kita itu gimana.
Oh enggak Ibu, berarti nanti kita belajar bersama-sama ya Ibu ya untuk memberikan sedikit edukasi terkait nyeri haid, kemudian penyebab, faktor, serta bagaimana cara penanganan farmakologis seperti kompres hangat dan relaksasi napas dalam. Nah baik adik ya, nanti kita juga akan bantu dalam melatih cara mengurangi nyeri haidnya agar lebih adaptif untuk supaya adiknya tidak panik, bisa lebih tenang saat nyerinya itu muncul, serta melibatkan bapak dan ibu untuk memberikan dukungan yang lebih optimal dan untuk meningkatkan kebiasaan dalam mencegah nyeri haidnya nanti, serta pemanfaatan layanan kesehatan secara lebih tepat ya untuk kedepannya. Oke baik Ibu, nah, mungkin kita dapat menjadwalkan pertemuan selanjutnya ya Ibu ya, mungkin untuk memberikan edukasi itu. Kiranya ibunya berkenan kapan nih? Kalau keluarga kami kayaknya free-nya itu di malam hari Mbak, besok gitu. Mungkin dua hari lagi ya, Ya boleh bisa, pokoknya di malam hari itu Mbak. Oh iya, nanti saya juga bisa sambil mendampingi terus ya Mbak ya, biar nanti setelah kegiatan ini keluarga tetap masih bisa teredukasi, terus masih ingat juga gitu. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin ini sudah saya kembalikan ya Ibu ya kartu keluarganya. Mungkin kita nanti bisa bertemu 2 atau 3 hari lagi ya Ibu ya. Terima kasih ya Ibu ya. Itu seperti yang dialami adiknya, seperti ditusuk-tusuk, kemudian ini juga ada faktor-faktor yang berat seperti stres, dan adiknya mungkin dari sekolahnya. Baik Bapak, Ibu dan Adik, setelah diberikan edukasi atau materi ini pemahaman tentang nyeri haid, mungkin Bapak, Ibu atau Adik ini bagaimana pemahamannya tentang nyeri haid itu? Oh iya Mbak, jadi kami lebih paham sekarang. Ternyata ada penyebabnya, juga ada cara mengatasinya. Nggak cuma dikasih obat, udah itu nggak ternyata. Iya betul Mbak yang disampaikan oleh Ibu. Jadi kita jadi tahu faktor yang memperberat rasa nyeri itu apa. Terus selain itu juga kita jadi tahu gimana cara pencegahannya seperti itu. Iya Mbak, sekarang saya jadi tahu cara mengurangi nyerinya itu gimana. Tadi kan juga sudah diajarin kompres hangat sama relaksasi nafas dalam. Itu rasanya setelah melakukan itu jadi lebih tenang. Oke, alhamdulillah hari ini lancar. Pada ini saya lihat keluarganya sangat aktif ya Mbak. Terus sudah memahami, jadi kita sudah cukup ya, nggak ditanyakan lagi ya Mbak. Gitu. Berarti keluarganya Bapak dan Ibu juga sudah sedikit paham, terus juga bisa menerapkan dari tadi nafas dalam dan juga tadi kompres hangat. Dan saya terima kasih atas partisipasi aktifnya. Menurut saya sudah cukup, jadi saya mohon izin pamit dulu. Terima kasih loh Mbak ya.